Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya, baik juga yang ada di luar negeri, di Holland khususnya. Hari ini kita punya kesempatan spesial loh. Kita bertemu dengan orang-orang hebat, manusia-manusia yang istilahnya tidak pernah kelihatan, tapi kalau sekali kelihatan, let's say, wow. Oh, siapa dia dan siapa mereka? Mari kita kulik dari satu persatu manusia-manusia luar biasa ini. Selamat malam Kesia. Bisa dikenalin dong dirimu sendiri nih, gimana nih? Oke, baik. Halo semuanya, nama saya Kesia Saitapi. Yes. Saya sekarang sedang sibuk di dunia musik sebagai seorang penyanyi dan juga wira swasta. Saya sangat beruntung karena saya dapat belajar berintegritas, berkonsisten, dan berdisiplin karena saya adalah anak terakhir dari Pak Prof. Dr. J.E. Saitapi. Mengingat beliau itu memang luar biasa. Namanya itu seperti, ya, biasanya orang mengenal beliau itu sebagai sosok yang sangat-sangat luar biasa. Betul, di dunia hukum ya. Sedikit menegangkan dan penuh dengan kejujuran. Nanti kita kulik ke sana ya. Siap. Dan juga siap salah kayak polisi dong. ya, dengan satunya lagi, ini seorang artis juga kawan-kawan. Namanya juga beken. Tapi kalian harus tahu siapa dia. Halo semuanya para pendengar. Nama saya Sally Yuniar. Saya seorang singer-songwriter dan vocal teacher di Surabaya. Dan saya sedang berkecimpung dalam dunia bernyanyi. Kebetulan di tahun ini sedang sibuk untuk mengerjakan proyek-proyek single. Wow. Kita tunggu ini Kang. Iya, bersama dengan saya sampai lupa Kang Hari dari Kim Dukul Suterejo, dari tadi ngulak-ngulik toh. Tapi ya itu tadi, kami berdua, saya Petrus dari Kim PC 1000 mewakili daripada Kim Kota Surabaya. Kita mau tanya ke Kesia dulu ya, sebelum saya ya. Siap. Kesia, tell us about yourself. Bagaimana kamu bisa bernyanyi, kamu bisa explore tentang dunia bernyanyi ini? Apakah dari papi, mami, atau bagaimana sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau Kesia bisa tarik dari atas, memang papa itu dari darah Maluku. Oke. Papa lahir dari Saparua. Of course Kesia punya darah Maluku, mungkin dari sana ya. Iya, kelihatan sekali ya. Bilang gergantang. Gergantang kuat. Gergantang kuat ya. Tapi kalau Kesia sendiri, Kesia memulainya memang mama sempat bilang dulu, cerita lucu, kalau umur 2 tahun, waktu Kesia umur 2 tahun itu Kesia tiap harinya diajarin satu lagu sampai 1 minggu ternyata Kesia sudah bisa hafal 20 lagu Om. Jadi itu memang talenta yang Tuhan kasih buat Kesia, puji Tuhan. Itu day by day ya? Day by day, ternyata Kesia sudah hafal 20 lagu. Jadi memang kalau hidup bermusiknya Kesia dari kecil sudah suka, memang sudah menyukai bernyanyi. Tapi kalau perjalanan musiknya Kesia mulai dari pelayanan. Dari pelayanan itu Kesia otodidak bernyanyi, Kesia belajar bernyanyi, Kesia mendengarkan, Kesia juga mengikuti penyanyi-penyanyi di luar sana. Lalu Kesia juga belajar dari orang-orang yang mendukung Kesia. Jadi Kesia pernah les di yang namanya Bu Joyce Deborah. Kesia les di Bu Joyce Deborah ini 9 tahun les vokal. Lalu Kesia juga mendengarkan juga masukan-masukan dari keluarga yang mendukung, teman-teman juga yang mendukung. Jadi memang kalau ditanya musik Kesia atau Kesia bernyanyi dari kapan, itu Kesia bernyanyi dari dulu melalui proses latihan dan hati yang ingin belajar Om. Oke. Nah ini yang kita ingin tanyakan. Iya. Daddy bagaimana caranya menginfluence kamu sehingga menjadi vokalis yang mempunyai power ya, dalam arti bukan power menguasai, tetapi bagaimana caranya kamu bisa dapat berinteraksi dengan masyarakat, karena itu kan pasti juga penting ya. Betul. Itu gimana? Betul. Kalau papa itu sering bilang sama Kesia, dulu satu kali papa bilang, Kesia, lakukan hal yang menurut kamu akan bahagia. Itu yang papa bilang sama Kesia. Dan papa juga bilang sama Kesia, say what you do what you think, and think what you believe. Itu yang papa. Nah itu menjadi prinsip hidup Kesia. Karena kenapa? Berarti pada saat papa tahu Kesia memiliki talenta di dunia bernyanyi, papa mau Kesia nggak menyerah. Papa mau Kesia terus memberikan pesan dan dampak baik buat orang luar. Nah itu yang Kesia pegang sampai sekarang. Meskipun ya dalam hal bernyanyi mungkin Kak Sally juga tahu bahwa Kesia pernah mengalami breakdown yang cukup istilahnya tidak bisa bernyanyi lagi dan segala macamnya. Tapi dari situ Kesia nggak pernah menyerah.
Om. Jadi Kesha selalu berusaha untuk berlatih, berdoa sampai pada akhirnya terbukalah jalan. Akhirnya Kesha bisa memiliki 2 lagu. Nah, dan 2 lagu itu terinspirasi dari Papa itu sendiri. Bagaimana kisah cinta Papa terhadap Mama. Dan lagunya Kesha bawakan dalam lagunya, dalam bahasanya Papa, yaitu bahasa Maluku. Oke. Setiap kali perjumpaan dengan Profesor ini kan ada hal-hal yang menarik. Pasti di luar daripada nyanyi ini beliau menanamkan hal-hal yang istilahnya dalam bahasa Belanda kita katakan letterloch ya, yang dimana itu merupakan tujuan hidup. Kira-kira apa yang Prof bisa sampaikan pada waktu itu? Baik, kalau Papa sering menyampaikan kepada Kesha dan juga kepada rakyat bahwa kita harus berintegritas. Integritas itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat, tapi sesuatu yang bisa kita jaga. Yaitu mulai dari perilaku, mulai dari tatanan bicara, itu harus berintegritas. Salah satunya menyampaikan kebenaran. Jadi Papa juga pernah bilang sama Kesha bahwa Kesha, pada saatnya nanti kamu harus menyuarakan hatimu melalui fakta dan data. Itu berarti Papa selalu bilang bahwa kebenaran itu adalah yang paling utama, Om. Karena Papa juga sering bilang di TV juga bahwa apakah dengan mengatakan kebenaran aku harus menjadi musuhmu. Itu yang menjadi acuan Kesha, istilahnya prinsip hidup Kesha, Om, untuk menjalani kehidupan Kesha. Dan yang sangat-sangat luar biasa, keeps on the cop ya. Keeps on the cop, alias PT tanpa andas. Ya. Serem ya? Ya, PT tanpa andas. Jadi istilahnya hati-hati kawan-kawan. PT tanpa andas itu apa? Ya artinya kudu jujur ya. Betul. Jadi keeps on the cop itu Papa pernah bilang sama Kesha bahwa artinya adalah pada saat kamu berbicara itu pesan yang disampaikan itu harus berisi dan bertanggung jawab. Gitu. Betul. Bapak Ibu sekalian, malam ini belum tegang ya. Tapi ini baru pembukaannya dari anak Profesor Saetapi, the legend, the one and only in Indonesia. Tapi abis ini kita akan kulik seluruhnya dari beliau. Tapi ya itu tadi, kemudian kita akan melihat apa saja giat dan kiat daripada Kesha hingga saat ini. Tetap bersama kami di Sams Semara Hari Muda Surabaya. Well everybody, kembali lagi dengan saya Petrus dan Kang Hari dari Kim Pucang Sewu dan juga Duku Sutorojo. Kita akan bincang dengan sosok yang spesial malam hari ini, Sally and Kesha, terkait dengan apa yang mereka lakukan sampai saat ini dan juga apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi yang akan datang. Kesha, ini yang menarik ya, ada Sally di sini. Bisa nanti diceritain bagaimana bisa kalian ketemu ini. Dan tahun berapa pada waktu itu? Keseruannya juga ya. Iya, monggo. Iya, jadi kita ketemu itu 15 tahun lalu. Kalau dihitung dari sekarang, jadi sebenarnya 19 tahun lalu. Unik banget ceritanya memang ya. Jadi kayak zaman sekolah dulu itu tuh kita ternyata satu di sekolah yang sama. Sekolah mana itu? Petra. Boleh kan ya? Boleh, tak apa-apa. Jadi di sekolah Petra itu kan ada banyak tuh. Jadi kayak ternyata Sally di sekolah SMA 3, Petra 3, ternyata Kesha tuh yang di Petra 2. Kita tuh tiba-tiba ketemu karena lomba menyanyi Petra Idol. Betul. Petra Idol. Di zaman bahula itu ya. Aku kan suka banget ya kayak apa namanya? Gimana ya, kayak memberikan gitu ya. Platform gitu loh anak-anaknya, push anak-anaknya supaya mereka tuh ayo jadi sesuatu, akhirnya mereka kasih lahan, itulah harapannya. Terus akhirnya tiba-tiba kita ketemu tapi sebenarnya kita nggak kenal. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Terus kepincutnya ketemunya piye? Itu setelah 15 tahun kemudian. Betul, itu sekitar 4 tahun lalu. Berarti 2022. Itu terakhir Kesha mengalami breakdown, Om. Jadi 5 tahun itu Kesha seperti kehilangan suara, nggak tahu kenapa. Padahal pita suaranya aman dan segala macam, cuman Kesha nggak bisa nyanyi pada saat itu. Terus Kesha ketemu sama Sally yang sedang bernyanyi di suatu kafe. Terus kamu teringat akan dia bagaimana atau bukan bagaimana? Kesha yang teringat, Sally yang teringat. Buat semuanya ya. Sama Kesha saya tapi dari zaman 2005 sampai 2008 itulah ya. Itu di sekolah terkenal banget Om.
Terkenalnya apa ini kalau kalau Bapak bilangnya Donderstein. Nah, tapi terkenalnya tuh emang positif kok. Itu kalau saya yang denger ya. Ya gimana? Iya, gimana itu ceritain dulu. Memang suaranya dia itu emang bagus banget. Gitu ya. Saking karena kita Petra berbeda, jadi nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu ya. Dengar. Ngelihat di majalahnya Petra gitu. Oh, gitu ya. Kesha Saya Tapi. Oke. Gitu. Jadi kayak oke, siapa nih Kesha Saya Tapi, nggak pernah dengar. Iya. Kan Kesha juga adik kelasnya Sally. Oke. Iya. Ya akhirnya kita nggak pernah ketemu, sekali-kalinya ketemu ternyata pas di lomba itu, tapi nggak pernah kenalan. Oh, tapi kayak oke. ngerti, oh ini nih Kesha, oh ini nih Sally. Dan di gitu. tengah-tengah kita itu ada sahabat kita satu lagi, Cegi Sela. Oh, oke. Cegi Sela yang sekarang sudah menjadi artis dan penyanyi. Oke. Itu ternyata di tengah-tengah kami. Jadi waktu Duduk di sini. beneran duduk di sini Om. Duduk di tengah. Now. Jadi duduk di tengah, Kesha mah karena ya Kesha masih kecil ya, jadi Kesha lari-lari masih SMP. Jadi Kesha lari-lari, Cegi Sela ini juga sukanya ngajak Kesha main. Oke. Sebelahnya Sally yang lebih gitu. tua lagi. Jadi kayak Terus, angkatan. jadi kalian bertiga nih ya, bertiga pada waktu itu akhirnya Iya. komunikasinya di mana ketemunya itu? Gak komunikasi kebetulan Nggak Kesha sama ada Sally. Jadi komunikasi. Cegi Sela yang ngobrol sama Sally, Cegi Sela yang ngobrol sama Kesha. Oh, berarti ada perantaranya ya. Wah, luar biasa kawan-kawan. Ini koncol lawas tapi ya ikut tadi ono konektivitasnya. Iya. That's meant to be. That's meant to be ya. Beberapa Praise the Lord. belasan tahun kemudian akhirnya kita ketemu dalam satu, ya itu anggapannya satu event lah Iya, ya. satu Kita event. ketemu terus ternyata loh gitu. Terus akhirnya ternyata kita ngobrol dan segala macam. Oh ternyata we got into each other. Kita Iya, kayak kita connect about music, we connect about songs. Kesha juga bisa songwriter. Oke. So basically I help her Ya. buat make a song Iya. gitu. Jadi ada beberapa song yang sekarang udah dipakai oleh beberapa artis yang Wow, puji Tuhan ya. Nah, dari situ akhirnya kalian kolaborasi ya. betul. Ya. Kolaborasinya muncul dari persahabatan SMA, kemudian berkembang menjadi konco. Iya. Nah, di dalam perkoncoan ini ada ndak hal-hal yang menyenangkan? Yang menyenangkan. Iya, karena kakak kelas toh. Kakak kelas ketemu adik kelas ketemu kakak kelas kan pasti ada sungkan-sungkan ya toh. Tapi enggak Ternyata sih. enggak. Enggak ya. Ternyata sih. Luar biasa. Kau no unggune berarti. Nah mungkin itu kali. Iya, gimana. Di zamannya kita tuh kayak nggak ada yang sampai segitunya. Anggapannya kalau satu generasi, satu pertemanan, terus kayak satu kesukaan itu kayak udah bikin kita tuh jadi kayak klub, udah kayak ya udah Kesha, Sel, Apalagi di musik ya Om. Iya. There's no age in music Om. Nah, ya. There's no age. So basically kalau ada ibu umur 60 tahun juga mau bikin lagu dengan kita, equal. Oke, sama ya. Sama. There's no age in music. We are all build it with love. Ya. Kita semua bikin sebuah lagu itu untuk pesan Iya. dan makna. Ya, kawan-kawan ini bisa dipelajari ya. Jadi istilahnya generasi tua, generasi muda atau Gen X dan Gen Z itu ternyata mempunyai satu hal yang sama. Yang tadi Kesha katakan itu tadi, love itu. Menarik ya, bahwa kalian bisa sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita udah Bisa. temenan 4 tahun jadinya. Tuh mereka bisa tos tuh. Gila kan? Gila bener. Karena apa ya itu tadi, perbedaan tidak menentukan sebuah hal yang berbeda ya. Betul. Tetapi bisa menyatukan. Betul. Nah, musik-musik yang kalian mainkan, apa jenis musiknya biasanya? Ini kalau boleh tahu dari Kesha nih. We're a bit different. Iya. Makanya kita malah kaget sebenarnya kok kita bisa satu bisa bikin satu song gitu ya, bisa nyambung. Karena kalau Sally sendiri, Sally itu Broadway Kayak apa itu? pop. Jadi kalau semacam theatrical, sampai typo. Theatrical, terus lebih musical, Iya. kayak Disney. Disney seperti ya itu. Storytelling. Iya. Terus ada kayak how you share Iya. the message through the song, through the melody, Iya. through the lyrics, itu kayak udah jadi kayak satu act. Iya. Pokoknya gitu dalam satu lagu. Kayak ngomong. Iya. Kayak ngomong gitu. Kalau Kesha itu lebih ke arah soulful. Oh gitu. Jadi kayak Iya, itu dua hal yang berbeda, Iya. sangat berbeda. Pasti berbenturan ya.
kok puji Tuhannya enggak? Enggak ya? Enggak perang apa kasur atau apa? Tapi lucunya kalau nggak ada, sebenarnya gini, pertemanan kita tuh real. Oke. Kita no hard feelings. Happy, konflik juga ada. Iya. Kalau pertemanan yang nggak jujur, nggak ada konflik, aneh banget gitu loh. Betul. Iya. Kita kayak jujur, terus kalau emang suka nggak suka kita ngobrolin. Aku nggak suka lirik yang kayak gini dan segala macam gitu. Akhirnya itu yang jadiin kita bisa ternyata dalam satu lagu dengan genre yang berbeda, ide yang berbeda, bisa tuh jadi satu yang ternyata kayak bagus banget. Exactly. Sebenarnya ini karena Kesha juga orangnya sangat strict. Saya tahu. Lihat saudara. Bisa kelihatan ya. Ya itu turun-temurun ya dari sononya. Ya, terus apalagi? Sangat strict dengan beberapa hal, tapi Sally juga sebagai kakak kelas dia juga bisa mengajari bahwa ada hal-hal yang dimana Kesha itu harus fleksibel. Jadi Kesha bisa menerima berbagai macam hal yang memang bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin itu juga bisa membantu banyak orang untuk mengerti arti kata love itu sendiri. Yes, berarti kalian ini gila ya? Terima kasih Om. Tahu singkatannya gila? Apa itu? Generasi. Yes. Terus kemudian inovatif. Siap. Luas. Siap. Dan yang terakhir ini yang paling gila, antusias. Guys, inilah orang-orang yang dibutuhkan oleh akhir zaman ini ya. Sampai gak ya kita umurnya? Ya bisa aja toh ya. Nah, dari pergumulan kalian. Nah, Sally kan mempunyai prestasi nih tadi juga nih, sampai ke seorang musisi besar ya. Betul. Bisa diceritain nggak ini supaya menginspirasi juga warga Gubeng dan juga orang-orang yang ada mendengarkan saat ini? Iya. Secara singkat ya. Jadi kayak sebenarnya dari dulu Sally tuh diceburin memang sama orang tua. Oh, diceburin itu artinya direndam apa ya? Terserah banget sama papa, ternyata mereka punya sesuatu ambisi gitulah. Kayak mereka punya satu ambisi kalau anak aku harus jadi sesuatu gitu. Puji Tuhan. Dia pernah tuh sama Joshua. Iya. Jadi waktu zaman kecil dulu pernah. Gitu ya. Pernah punya album. Terus ada 2 album. Kebetulan di tahun 97 atau 98 sama di tahun 99. Sempet tur juga di seluruh Pulau Jawa ke Bali. Sally tuh dulu inget banget pernah juga siaran lumayan sering di stasiun RRI, stasiun radio RRI, terus Surabaya nih ya? Ya di Surabaya untuk promo lagu-lagu ini. Terus habis itu dari situ mungkin fokus di sekolah dan segala macam akhirnya vakum. Terus baru di belasan tahun kemudian tahun 2019 akhirnya Sally masuk ke The Voice. Jadi salah satu kontestan di sana. Terus tim 2000 ini ya. Ya benar, jadi tim Isyana. Terus 2019-nya iseng nyoba lagi di X Factor. 2021. Jadi saya belum jubir 2019. Oh sorry, 2021 di X Factor Indonesia. Di situ masuk sampai top 30 sepertinya. Dan di situ pengalamannya luar biasa, dapat banyak banget dari pengalaman kita gimana jadi seorang public figure yang bagus, jadi seorang seniman yang seniman, jadi seorang selebriti yang bisa ngobrol dan segala macam, terus plus beberapa hal dari produksi dan segala macamnya yang akhirnya sekarang bisa ditumpahkan sendiri di tempat ini, di Kesha juga, dan segala macamnya akhirnya dapat koneksi juga di sana. Itu dengan siapa itu? Nah, Mas Anang, terima kasih. Engkau sudah menciptakan orang-orang terhebatmu di Surabaya. Ya, dengan Kesha sendiri, bagaimana ini setelah ketemu dengan Sally, terus kemudian tadi sudah ada koneksitas dengan Mas Anang dan lain sebagainya. Ini koordinasi dan kolaborasinya apa yang sedang lagi dilakukan? Sekarang? Iya. Kalau sekarang Kesha yang akhirnya mengajak Sally. Karena Kesha sendiri, karena kita satu keluarga basisnya pendidikan, Papa sangat suka dengan orang-orang yang berpendidikan. Jadi kita Kesha sendiri sudah S2 hubungan internasional di International Relations di UNER ya. Surabaya. Akhirnya Kesha mengambil S1 lagi hukum. Kesha menyeret Sally. Diceburin lagi nih ya. Diceburin lagi untuk kita mengambil pendidikan S1 hukum. Sehingga kita dapat ya mungkin tidak seperti beliau, tapi kita dapat meneruskan apa
apa tujuan dan cita-cita dari beliau nantinya. Ya, jadi ada insight-nya di situ ya. Betul. Nah, Keisha dan Sally bergerak di dalam bidang musik ini kan tidak mudah ya. Kan banyak pesaingnya, juga banyak juga kompetitor. Bagaimana kamu handle ini semua? Nah, kita lihat sekarang musisi ini kan banyak. Tiba-tiba ada muncul orang-orang yang tidak kita kenal, belum terkenal. Yes. Ya dengan musiknya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kamu bisa keep up atau menjaga, memaintain supaya musikmu ini tidak legam? Ya. Artinya apa? Tidak hanya sehari ini isok, mari ngono dilupakan. Ya. Ya bagaimana caranya kamu itu memelihara itu supaya menjadi sebuah aktivitas yang dimana orang bisa merasakan. Iya. Nah itu aku garis bawahi yang Om Petrus ngomong, merasakan. Itu yang kami dua buat, yaitu lagu-lagu yang dapat berpesan dan merasakan. Itu makanya menurut kami berdua, kami memiliki identitas juga dalam sebuah lagu, dan identitas itu yang kita bukannya ikut tren, tapi kita memiliki identitas untuk supaya berdampak buat masyarakat, itu aja sih. Kayak true love. Kalau kita berdua kebanyakan true love ya. Love and love and love. Kalau kita, jadi orang juga bisa belajar dari love itu sendiri, apa arti kata love. Itu menurut Keisha dan Sally, lagu yang seperti itu nggak akan pernah mati sih Om. Jadi selalu diingat oleh generasi akan selalu diingat, meskipun itu mengikuti tren atau enggak. Dari Sally sendiri? Dari Sally sih, hal lainnya itu udah benar banget. Maksudnya kita selalu stick to sesuatu yang true, especially love. Kalau dari Sally sendiri sih, Sally selalu pengen menunjukkan nilai seorang seniman yang sebenarnya, gak cuman yang kayak ikutan atau cuma bisa-bisaan. Apalagi kan ada AI ya. Iya benar. AI itu ya. Kan? Cuman mesti kalau kita ngebahas ke situ jadinya panjang banget. Karena sebenarnya hal tersebut itu untuk membantu, ya kan. Cuman kalau Sally kepengen kayak ngerucutin kalau memang seorang seniman sejati itu kamu nggak akan pernah kehilangan ide tersebut kok. Jadi gimana pun kita kondisinya, mau happy, mau sedih dan segala macam, kalau memang kita willing to dan kita memang mau menciptakan sesuatu yang true from the heart, kita berdua percaya kalau there will be something. Yes, there will be something that people could share, that they could enjoy, relate satu dengan yang lain ya. Terserah mau itu mau jadi viral mau enggak, kita nggak pernah pedulin itu sih. Yang penting intinya berkarya ya. Betul, itu bonus ya. Penting kita berkarya, karena seorang seniman kalau tanpa karya kita juga bukan seniman. Oke. Ini yang penting ya. Sekarang ini kan anak muda ketika dia berkarir, dia berkarya, bagaimana memaintain itu kadang-kadang lupa. Oke, karena mungkin banyak faktor ya dalam hari ini, banyak motivasi dan lain sebagainya. Kira-kira motivasi apa yang ingin kamu sampaikan dari kalian berdua apa? Itu motivasi untuk diriku sendiri juga kayaknya. Untuk aku juga kayaknya. Makanya kita anak-anak milenial tuh jarang banget sosmedan Om. Benar, iya, jarang banget sosmedan. Waktu zamannya kita juga nggak terlalu sosmedan Om. Baru zaman-zaman. Tapi kan sekarang memang kita harus update gitu kan ya. Karena nge-maintainnya itu adalah, coba Kak Keisha. Dilempar ke sana. Makanya itu kan asik kan di sini kan perbincangannya kawan-kawan. Kalau dari Keisha sendiri sih satu kata aja, never give up, Om. Whether they like it or not, whether I like it or not, the thing is our identity, our message is there, and we love to share it with you. That's the thing. That's just the thing. We love to share it. We love to share our story. We love to share your story. Jadi kalau menurut Keisha benar, Sally tadi, tidak tanpa karya tidak ada seniman. Tapi di lain sisi tanpa integritas juga tidak ada kebenaran. Jadi pada saat kamu tidak melakukan itu dengan kedisiplinan atau dengan konsistensi, kalau kita ngomong konsistensi, percuma gitu. Kita mau jadi pedang yang tajam pun itu harus dipapah berkali-kali. Nah, satu yang anak zaman sekarang ya Om, 1-2 kali ngeluarin musik nggak viral, nggak tren, langsung menyerah. Kami berdua, terutama Sally, Kak, kalau saya udah dari 2007, berarti saya sudah 20 tahun di dunia musik. Dan viral belum tentu juga, tapi at least I do something with it.
at least Keisha Keisha berusaha di sana gitu loh, berproses di sana gitu, belajar lebih lagi gitu. Jadi ilmu tidak pernah mati ya. Betul. Lanjut dari Sally. 2 SKS ya. Maaf ya, cara ngomongku emang gitu Sally. Itu orang jujur kawan-kawan, masyarakat. Bener lagi, hampir sama sih Om. Iya. Cuman memang kalau saya ngelihatnya lebih ke memaintain itu nggak cuman sekedar kamu kayak melangkah 1-2 langkah terus udah tapi kayak gimana caranya kamu bisa terasah, dan nggak cuman ngasahnya tuh nggak cuman masalah ide dan segala macamnya, tapi secara mentalmu kamu terasah juga kamu bisa nggak gitu. Karena di dunia entertainment itu asli jahat tapi apakah ketika kamu udah commit di situ kamu bisa responsible for all the risk? Karena kebanyakan orang setelah dia nyemplung terjun nggak bisa kuat, terus akhirnya bye, terus kayak nggak bisa kemana-mana lagi, terus mereka langsung kayak nyerah dan segala macamnya. Jadi kayak ini nggak cuma sekedar seniman atau nggak cuma sekedar kamu menciptakan sebuah karya, tapi gimana caranya kamu bisa survive in this world yang kayak entertainment yang sejahat ini ya, bukannya gitu. Kadang orang kan mikir ya entertainment tuh jahat tuh kayak gimana sih? Jahat yang gimana ya jahatnya bisa dibilang ya? Jahat. Jahatnya itu kalau aku bisa bilang ya paling gampang ada udang di balik batu itu semua. Itu semua. Jadi kan maaf ya. Maaf banget, tapi kalau kamu gitu. Tapi kalau nggak kuat, ya itu tuh. Kalau nggak kuat, gimana caranya? Ya itu memaintainnya lagi. Selain kamu memang harus punya mental yang kuat, harus punya komunitas yang benar, ketemu sama teman-teman yang benar, mungkin produser atau teman-teman singer yang benar juga, yang bisa saling membangun. Bukannya malah kayak, ya aku nggak mau main sama dia, aku nggak mau pakai dia deh, misalnya gitu. Itu kan kayak, no, we're in the same place together, sama-sama loh ini. Kita musik itu happy loh, bukan untuk tujuan sesuatu loh. Gitu. Jadi kayak harus bisa kuat sih. Jadi bagaimana sama-sama dalam hal ini ya, begitu. Nah akhirnya ngomong tentang komunitas, kita berdua akhirnya setelah 4 tahun kita kolaborasi bersama. Akhirnya kita menciptakan satu event yang namanya Sally Sing Competition. Gitu, Sally Sing Competition untuk Surabaya saja sebenarnya. Itu berapa itu pesertanya kalau boleh tahu? Kemarin sih sampai, padahal skala kecil ya Om ya. Sebenarnya sampai 100 Om. Baru pertama kali buka tahun? Baru tahun ini Februari kemarin. Nah, lagunya apa? Lagunya terserah mereka Om, kecuali dangdut. Aduh. Maaf ya. Maaf lagi. Maaf ya. Masalahnya kita berdua ini bukan yang nggak suka Om, nggak bisa Om. Oke. Takutnya malah salah penilaian, gitu. Terus? Tapi kita juga mendatangkan produser-produser khusus dari Surabaya untuk menilai mereka secara langsung. Dan kita memberikan hadiah berupa rekaman bagi mereka yang keluar nanti di digital platform. Benar. Nah itu sebenarnya kita buat itu untuk wadah. Nah ini membantu warga Surabaya dan warga Jawa Timur sebenarnya, untuk anak-anak yang memang nggak tahu ini mau ke arah mana, tapi aku punya talenta bernyanyi, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan Keisha dan Sally juga pernah mengalami orang-orang yang memang nakal ya Om ya, nakal karena satu dan lain hal. Tapi dengan adanya kita di sini yang jujur, berarti otomatis mereka bisa percaya sama kita bahwa kita nggak akan nakal sama mereka. Dan itu kira-kira komunitasnya ada kumpulan nggak? Maksudnya dalam artian setelah kamu punya 100 orang itu kalian pernah nggak ngundang? Kita adakan acara lain, maksudnya nanti, selain itu? Iya, nanti itu kita akan mengundang Om. Kita diundang juga nggak ya? Oh iya, jelas dong. Waduh, terima kasih, banyak apresiasi ya. Ditunggu aja tanggal main. Ditunggu ke tanggal mainnya saudaraku yang ada di Kecamatan Gubeng dan seluruh Surabaya, 153 kelurahan dan seluruh dunia ya. Nah, ini pesan-pesan ini dulu sebelum masuk ke yang terakhir. Buat anak muda Kota Surabaya, apa yang ingin kamu pesankan kepada mereka supaya mereka tidak terlibat pada hal-hal yang negatif seperti balap liar, terus kemudian narkoba dan lain sebagainya. Apa dari Keisha dulu? Kalau dari Keisha, mengertilah nilaimu, ya, mengertilah nilai dirimu. Jangan pernah menyerah karena kamu berharga. Apapun yang terjadi,
apapun yang ada di lingkunganmu sekarang, apapun yang terjadi pada kamu sekarang, it's not define who you are. Bahasa Indonesianya itu tidak dapat defining itu tidak dapat mendefinisikan. Itu tidak dapat mendefinisikan siapa kamu sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi di sekelilingmu, apapun yang kamu alami, itu jangan pernah berpikir bahwa itu kesalahanmu atau itu apapun itu. No, jangan pernah menyerah. Apapun itu jangan pernah menyerah. Mengertilah nilai dirimu. Sally? Kalau Sally, anak buat anak muda sekarang harus semangat terus untuk mau belajar. Belajar ya? Belajar. Apapun itu? Apapun itu. Di tengah kesulitan apapun juga? Betul, dari semua segala kesulitan yang kamu rasa kayak itu udah kayak wow, aku bawa beban dunia nih. No, belajar, persisten, dan harus terus mau coba sesuatu yang baru dan jangan pernah ngerasa bahwa kamu cuman bisanya stop sampai situ aja. Kamu pasti masih bisa lebih jauh lagi dari apa yang kamu pikirin. Yes. Oke. Nah guys, sebelum nanti kita akhiri semuanya ini, nanti kita akan dengarkan mereka menyanyi satu lagu. Ups. Dan itu legend kawan, sampai di Belanda ya. Mau tahu itu? Yuk kita break sejenak. Baik, rekan-rekan, kawan-kawan semua sekota Surabaya dan juga yang ada di dunia yang saat ini masih bersama kami di SAM Semara Arek Muda Surabaya bersama dengan Keisha dan Sally. Di akhir daripada pertemuan kita ini, kita akan dengarkan suara manis mereka, khususnya dari lagu Parale yang dimana dipersembahkan oleh Keisha Saitapi kepada ayahanda yang saat ini ada di sorga. Dia adalah Profesor J. Saitapi. Please. Beta janji kalau beta dapat alih, akan bejaga sampai tutup nafas. Beta jaga senyum manis nyonge, sing perlu ale ragu deng beta. Wow, tepuk tangan kawan-kawan. Sally and Keisha, terima kasih banyak. Sebuah lagu inspirasi. Thank you so much for the time untuk acara kami SAM. Semoga hari ini menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Amin. Dan semuanya menjadi baik buat generasi yang akan datang. Amin, khususnya arek-arek Surabaya. Oh, khususnya arek-arek Surabaya. Tak anteni nang kedai oma. Kedai Oma di mana alamatnya? Jalan Bakti Husada 3 nomor 29. Apa sajiannya? Lodeh nang kene rek. Ono sayur lodeh enak 10.000. 10.000 plus teknik ya. Oke guys, itu tadi dari Keisha dan Sally. Thank you very much. Terima kasih untuk waktunya. Semoga menjadi berkah buat untuk kota Surabaya. Dan saya Petrus dari Kim Bucang Sewu dan Hari dari Kim Duku Sotorojo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Selamat malam. Dadah. Dadah.